Hi, welcome. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah diberi kesempatan sampai pada titik pertemuan kali ini. Kami dari kelompok 2 ingin membahas atau menjawab pertanyaan dari para peserta diskusi atau para teman-teman terkait materi yang telah kami bawakan dengan judul yaitu ayat-ayat produksi, distribusi, dan konsumsi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mempersilahkan rekan kerja atau rekan kelompok saya untuk membahas dari pertanyaan terkait materi yang telah kami bawakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Sabrina. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita dalam menanggapi masalah ekonomi kelangkaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia sesuai yang diperintahkan dalam Al-Quran? Nah, kita sebagai umat muslim dalam menjalani kehidupan di dunia ini sudah sepatutnya sadar akan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, di dalam menjalani kehidupan ini maka segala persoalan hidup manusia hendaknya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala selaku pencipta manusia yang Maha mengetahui. Yang Maha mengetahui segala ciptaannya termasuk manusia. Berdasarkan hal tersebut, maka seluruh amal perbuatan manusia harus diatur berdasarkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala yang dilandasi oleh kesadaran manusia akan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan terwujudlah yang namanya ruh dalam amal-amal perbuatannya. Dengan demikian, manusia akan menyesuaikan setiap amal perbuatannya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangannya berdasarkan kesadaran akan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Adanya kesadaran manusia bahwa segala problema kehidupan pemecahannya harus berdasarkan Islam. Dan jika kita kembali kepada masalah kelangkaan yang masyarakat pada umumnya menganggap sebagai sesuatu masalah pokok dalam perekonomian, maka kita akan jumpai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Imran ayat 32 sampai 34. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri wa sakhkhara lakumul anhar wa sakhkhara lakumusy syamsa wal qamara da'ibain wa sakhkhara lakumul laila wan wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha innal insana lazalumun kafar, yang artinya Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dan dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Dan dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan malam dan siang bagimu. Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Nah, setelah menerangkan sumber-sumber kekayaan yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada manusia, ayat-ayat suci tersebut meyakini bahwa sumber-sumber kekayaan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, juga cukup untuk memenuhi segala yang manusia minta, dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu memohon kepadanya. Nah, jadi, masalah ekonomi sebenarnya tidak muncul akibat terbatasnya atau adanya kelangkaan sumber daya alam, atau akibat ketidakmampuan alam dalam merespon kebutuhan manusia. Baik, terima kasih atas rekan kelompok saya. Mungkin itu sebagian atau sedikit pembahasan materi terkait pertanyaan dari materi yang telah kami bawakan.
singkat saja pada pertemuan di sesi tanya jawab kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.